Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joko, seorang petani muda dari desa kecil di sekitar Surakarta, sudah terbiasa dengan rutinitasnya setiap pagi. Pagi itu, ia membawa keranjang berisi sayuran segar hasil panennya menuju pasar. Langit yang cerah dan udara yang segar seakan menambah semangatnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ketika melangkah semakin jauh, ia merasakan beban aneh yang semakin berat. Rasanya seperti ada yang mengawasinya, meski ia berada di jalan desa yang sepi. Di tengah perjalanan, matanya tertuju pada sebuah warung sayuran kecil yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Warung sayuran Bu Minem. Walau terletak agak jauh dari keramaian pasar, warung itu tampak selalu ramai, seolah ada magnet tak terlihat yang menarik orang untuk datang. Semakin mendekat, udara sekitar terasa semakin panas, bahkan lebih panas dari biasanya. Langkahnya semakin lambat. Begitu sampai di depan warung itu, ia merasa seakan ada sesuatu yang menyambutnya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesampainya di pasar, Joko menemui dua pengepul sayuran yang biasanya membeli hasil panennya. Namun hari itu, ada yang berbeda. Mereka berbicara dengan cara yang lebih berat, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang sudah lama dipendam. Tanpa berkata banyak, salah satu dari mereka mengarahkan Joko pada warung sayuran Bu Minem. Mereka menyebutkan bahwa warung itu selalu memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan pengepul lain. Namun dengan satu syarat, ada biaya yang harus dibayar oleh setiap petani yang ingin memperoleh keuntungan besar. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci, Joko merasakan bahwa ada sesuatu yang ganjil dalam peringatan itu. Namun, godaan uang yang lebih banyak sulit untuk dihindari. Bayangan tentang keuntungan besar menggoda pikirannya, meski perasaan tidak nyaman terus mengganggu hati kecilnya. Keesokan harinya, rasa penasaran membawa Joko kembali ke warung Bu Minem. Begitu ia memasuki area tersebut, suasana langsung terasa asing. Meskipun warung itu sederhana, ada aura misterius yang melingkupi tempat itu. Lampu-lampu temaram tergantung rendah, menerangi tumpukan sayuran yang terlihat sangat segar, jauh lebih segar dari sayuran lain yang pernah ia jual. Di dalam warung, hanya ada Bu Minem yang tampak lebih tua dari yang ia bayangkan. Wajahnya dipenuhi kerutan dalam, seakan menyimpan rahasia yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Tidak ada percakapan, hanya pandangan yang saling bertautan, sebuah ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti ada daya tarik tak terlihat yang mengikatkan Joko pada warung itu. Tiba-tiba, ia merasakan dorongan kuat untuk menyerahkan semua hasil panennya kepada Bu Minem, tanpa bisa menahan diri. Malam itu, Joko kembali ke warung Bu Minem, seperti yang diminta. Begitu memasuki warung, ia merasakan hawa dingin yang aneh, seolah udara malam masuk menembus tubuhnya. Warung itu kini tampak lebih gelap dan sunyi, bahkan lampu-lampunya semakin redup. Joko mulai merasa ketakutan, namun rasa ingin tahu membuatnya terus melangkah. Di belakang warung, Bu Minem muncul dengan sebuah kotak kayu kecil yang tampak berat. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia menyerahkan kotak itu pada Joko. Di dalam kotak, terdapat benda-benda yang tidak bisa dikenali, telur-telur hitam yang seakan berdenyut, seperti ada kehidupan di dalamnya. Joko tidak tahu mengapa, tapi ia merasa terperangkap, seolah tak ada pilihan lain selain menerimanya. Saat tangan Joko menyentuh kotak itu, hawa dingin semakin mencekam, seakan ada tangan lain yang menyentuhnya dari dalam kegelapan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Joko kembali ke rumah, namun ada yang berubah dalam dirinya. Setiap kali ia menanam sayur atau memanen, hasilnya lebih subur dan melimpah, jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Namun, kekuatan itu datang dengan harga yang harus dibayar. Joko merasa tubuhnya semakin berat, seakan beban tak kasat mata terus meningkat. Di malam hari, ia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh dari balik dinding rumahnya, suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Setiap pengepul yang ia kenal seakan menghilang satu persatu, dan tak ada yang tahu kemana mereka pergi. Hanya ada kabar bisu tentang mereka yang hilang, namun bayangannya selalu ada di tempat yang tak terlihat. Joko merasa tubuhnya berubah, menjadi lebih kuat, namun semakin terisolasi. Di malam hari, ia kembali ke warung Bu Minem, seperti sebuah rutinitas yang tidak bisa ia hindari.
Senyuman Buminem selalu menunggu. Namun kali ini, Joko tahu bahwa senyuman itu bukan tanda kebaikan. Itu adalah senyum yang mengisyaratkan sebuah kepemilikan yang tak terelakkan. Joko semakin terjerat dalam permainan yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Setiap malam, ia kembali ke warung Buminem dengan membawa sayuran yang lebih banyak dari hari sebelumnya. Entah bagaimana, ia merasa tubuhnya semakin kuat, tetapi ada sesuatu yang hilang. Wajahnya mulai tampak pucat, matanya tampak kosong, seperti tidak sepenuhnya sadar akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Setiap malam, ia merasa semakin terisolasi dari dunia luar, seolah dunia itu sudah tidak lagi penting. Dalam tidurnya, ia sering terbangun di tengah malam, merasa seolah ada yang mengawasi, mendekat, dan mengintai dari kegelapan. Seringkali ia mendengar suara-suara yang tak dikenal, berbisik hal-hal yang tidak bisa ia pahami, tetapi membuatnya merasa seperti semakin dekat dengan sesuatu yang mengerikan. Suatu malam, saat berjalan pulang, Joko melewati jalan yang biasanya sepi, namun malam itu ada keramaian yang aneh di sekitar warung Buminem. Beberapa petani yang dulu ia kenal tampak berdiri di depan warung. Wajah mereka pucat, matanya kosong, dan mereka tampak seperti bagian dari bayangan, bergerak perlahan tanpa suara. Joko merasa seakan ada sesuatu yang menggelayuti mereka, seperti mereka terperangkap dalam dunia lain. Hatinya berdebar kencang. Ia berbalik dan berjalan cepat menjauhi warung, namun perasaan takut yang mencekam tak bisa ia hindari. Saat ia melangkah lebih jauh, ia mendengar suara langkah kaki yang semakin dekat di belakangnya, namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Paginya, Joko kembali ke pasar, meski ia merasa semakin tertekan. Setiap kali ia melihat wajah orang lain, ia merasa seperti ada yang tidak beres. Orang-orang di sekitar pasar seakan tidak benar-benar hidup. Mereka bergerak, berbicara, tapi ada sesuatu yang kosong di mata mereka. Begitu ia tiba di warung Buminem, ia merasa sebuah dorongan tak terhindarkan untuk masuk, meski hatinya terus berteriak untuk mundur. Begitu melangkah ke dalam, Buminem sudah menunggunya, dengan senyuman yang semakin lebar, semakin tak wajar. Warung itu terasa lebih gelap dari biasanya, seakan waktu berhenti di dalamnya. Lampu-lampu temaram yang menggantung di atasnya seperti bergerak perlahan, seolah ada kekuatan yang mengendalikan semuanya. Di sana, Buminem berdiri di belakang meja dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. Ia hanya melihat Joko tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun senyumannya kini terasa sangat menyeramkan, seperti sebuah jebakan yang telah siap menghisapnya. Namun, kali ini, Joko merasakan sesuatu yang lebih buruk. Sesuatu yang lebih gelap dari hanya sekadar pesugihan. Di atas meja, ada sebuah kotak kayu yang sudah familiar. Begitu kotak itu dibuka, ia melihat isi yang jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Di dalamnya bukan hanya telur hitam yang berdenyut, tetapi sosok-sosok yang tanpa hidup. Wajah-wajah yang ia kenal, wajah pengepul sayuran yang dulu menghilang, terperangkap dalam kotak itu, matanya menatap Joko penuh harapan. Mereka seakan ingin memberitahunya sesuatu, namun hanya diam, terkurung dalam penderitaan yang tak terungkapkan. Joko merasa nafasnya tercekat, dadanya sesak, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Sesuatu dalam dirinya merasa terhubung dengan wajah-wajah itu, seakan mereka adalah bagian dari dirinya yang hilang. Joko tak bisa lagi menghindar. Sejak ia pertama kali bertransaksi dengan Buminem, ia tahu bahwa ia telah menyepakati sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Namun, kini, kesadarannya mulai terbangun sepenuhnya. Kekuatan yang ia rasakan selama ini bukanlah berkat, melainkan kutukan yang tak terhindarkan. Setiap langkahnya semakin berat, setiap nafasnya terasa semakin terperangkap dalam kegelapan. Saat ia mencoba untuk melarikan diri, ia merasakan dunia di sekelilingnya berubah. Jalan yang ia lewati kini terasa asing, seolah waktu tidak lagi berfungsi dengan cara yang sama. Di ujung jalan, ada warung Buminem yang tampak lebih besar dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Semua jalan menuju keluar terasa tertutup, dan satu-satunya pilihan yang tersisa adalah berjalan masuk ke dalam kegelapan yang semakin menelan segalanya. Saat ia melangkah lebih jauh, langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Sebuah angin dingin yang sangat tajam mulai menghempas tubuhnya. Di depan warung,
Sosok-sosok yang pernah ia kenal kini berdiri, menatapnya dengan mata kosong. Mereka adalah petani-petani yang dulu bekerja bersamanya, namun kini mereka telah berubah, terperangkap dalam dunia yang berbeda. Mereka tidak bisa berbicara, namun matanya penuh dengan penderitaan, seperti sebuah peringatan yang terlambat untuk Joko. Senyum Buminem semakin lebar, hingga wajahnya mengerikan, seakan dunia ini bukan tempat yang layak untuk hidup. Joko kini tahu, tak ada jalan keluar dari pesugihan ini. Ia bukan lagi petani biasa. Ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih mengerikan, dan ia tidak bisa lagi melarikan diri. Joko kini berada dalam posisi yang tidak bisa ia ubah. Setiap kali ia mencoba melarikan diri, ia selalu kembali ke warung Buminem, ke dalam pelukan kegelapan yang semakin menyesakan. Ia mulai merasakan tubuhnya berubah, perlahan-lahan menjadi bagian dari dunia yang terperangkap dalam pesugihan ini. Wajah-wajah yang dulu ia kenal kini tampak memudar, namun tubuhnya tidak bisa lagi melawan takdir. Dalam kegelapan malam, suara-suara bisikan semakin keras, menggeram dan mengancam, meminta bayaran yang lebih besar. Dan saat ia melihat wajah Buminem yang penuh dengan senyuman tak manusiawi, Joko tahu bahwa ia sudah terlambat. Ia adalah bagian dari dunia itu sekarang, selamanya terperangkap dalam warung sayuran Buminem yang menunggu para korban berikutnya. Joko mulai merasakan tubuhnya berubah lebih dalam, lebih dari sekadar fisik. Ia merasakan kekuatan yang semakin besar mengalir dalam dirinya, namun juga ada bagian dari dirinya yang mulai menghilang, sebuah kehampaan yang tak bisa dihindari. Setiap kali ia menatap cermin, ia tidak lagi melihat dirinya sendiri, tetapi bayangan yang semakin kabur, seolah ia hanya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mata Joko menjadi tajam, seperti melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dunia di sekelilingnya terasa semakin gelap, semakin asing. Ia melihat para petani yang dulu ia kenal, kini hanya menjadi bayangan yang tersisa, berkeliling tanpa tujuan. Mereka tampak seperti hidup, namun sebenarnya mereka sudah mati, hanya tinggal roh-roh yang terjebak dalam pesugihan ini. Joko akhirnya menyadari bahwa dirinya tidak hanya menjadi bagian dari dunia ini, tetapi juga alat untuk menarik korban-korban berikutnya. Setiap kali ia membawa hasil panen ke warung Buminem, ia merasa semakin terjerat dalam kutukan yang tidak bisa dilepaskan. Setiap kali ia mencoba melawan, semakin kuat rasa tak berdaya itu merasuk. Rasa takut yang tak terungkapkan muncul dalam dirinya. Takut jika suatu hari ia akan menjadi seperti pengepul yang dulu menghilang, terkubur dalam kegelapan tanpa jejak. Di suatu malam yang penuh dengan keheningan, Joko merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasakan ada getaran dalam tubuhnya, sebuah dorongan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia berlari keluar rumah, menuju warung Buminem dengan langkah yang semakin pasti. Namun, saat sampai di depan warung, ia mendapati dirinya tidak bisa lagi bergerak. Semua gerakannya terhenti, seolah ada tangan tak terlihat yang menahannya di tempat. Dunia di sekelilingnya menjadi kabur, dan suara-suara yang mengerikan kembali menggema di telinganya, semakin dekat. Saat itu, Buminem muncul dari dalam kegelapan, senyumannya yang lebar semakin mengerikan. Ia tidak lagi tampak sebagai wanita tua yang ramah, melainkan sebagai sosok yang tak bisa dijelaskan, seperti entitas yang menguasai dunia itu. Di balik senyumannya, Joko menyadari satu hal yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Buminem adalah penjaga gerbang, bukan hanya seorang pedagang. Ia adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia lain yang penuh dengan kutukan. Semua petani yang datang padanya adalah korban yang tidak bisa melarikan diri, karena mereka tidak hanya menjual hasil bumi mereka, tetapi jiwa mereka. Joko kini sadar sepenuhnya, merasa seperti dirinya hanyalah bayangan yang hilang. Ia tidak bisa kembali ke dunia yang dulu ia kenal. Ia sudah menjadi bagian dari kegelapan, dan tidak ada jalan untuk keluar. Semua yang ia alami hanya ilusi yang dibuat oleh Buminem, untuk menjerat lebih banyak jiwa ke dalam pusaran pesugihan yang tak berkesudahan. Pada malam yang penuh dengan kesunyian, Joko merasakan tubuhnya semakin berat. Ia mencoba berjalan menjauh dari warung Buminem, tetapi langkahnya terasa tak berarti. Ia merasa terjebak dalam dunia yang tak bisa ia hindari. Semua jalan seakan mengarah kembali ke tempat yang sama,
ke dalam warung yang telah menyedot seluruh jiwanya. Sesaat, Joko berhenti di depan warung itu, menatap ke dalam kegelapan yang menguasainya. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan normal, bahwa semua yang terjadi bukan hanya tentang uang atau kekuatan. Ini tentang jiwa yang terperangkap dalam kutukan yang tak terlihat. Di luar, udara terasa semakin dingin, dan suara-suara halus terdengar di telinganya, suara yang tak bisa ia deskripsikan. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah cahaya yang lembut, seakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Cahaya itu tumbuh semakin terang, mengusir kegelapan yang mengelilinginya. Dalam sekejap, semua yang ia rasakan, ketakutan, kebingungan, dan keputusasaan, menghilang. Ia menyadari bahwa pada akhirnya, kegelapan hanya bisa dihadapi dengan cahaya, dengan penyesalan dan pengampunan yang datang dari dalam diri. Hanya dengan melepaskan diri dari godaan dunia ini, ia bisa mencari jalan keluar dari pesugihan yang menjeratnya. Hikmah dari cerita. Cerita ini mengajarkan bahwa dalam hidup, godaan kekayaan atau kekuatan yang datang dengan cara yang tidak benar selalu membawa konsekuensi yang sangat berat. Pesugihan, meski menawarkan hasil yang cepat dan tampaknya menguntungkan, pada akhirnya mengorbankan yang lebih berharga, jiwa kita sendiri. Joko, yang terjebak dalam pesugihan Buminem, adalah simbol dari mereka yang terbuai oleh keinginan sesaat, tanpa menyadari bahwa setiap keputusan memiliki harga yang harus dibayar. Hikmah utama dari cerita ini adalah bahwa dalam pencarian kekayaan atau kekuasaan, kita harus selalu ingat untuk menjaga integritas dan hati nurani kita. Kekuatan yang datang dengan cara yang salah hanya akan membawa kehancuran, bukan kebahagiaan. Joko akhirnya menyadari bahwa untuk bebas, ia harus melepaskan ketamakan dan keinginannya untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak sah. Dengan melepaskan diri dari godaan itu, ia berharap bisa kembali kepada jalan yang benar, meski itu berarti harus menghadapi konsekuensi yang tak terhindarkan. Kegelapan hanya bisa dikalahkan dengan cahaya kebenaran dan kebijaksanaan yang datang dari dalam diri kita.